kalau kita perhatikan di dalam dunia trading, dan ini ada kaitannya dengan support and resistance, mulai Anda harus mengenal beberapa istilah, dan sekali lagi ini untuk pemula ya. Ada yang namanya breakout. Apa itu breakout? Itu kondisi di mana body atau closing candlestick menembus sebuah tahanan, baik itu support atau resistance. Kalau kita bicara struktur candle kemarin, itu kan ada shadow yang kayak rambut di atas, kemudian kaki di bawah, terus ada body. Jadi kalau breakout itu bodinya yang menembus, bukan shadow-nya. Shadow yang atas namanya upper shadow, kalau shadow yang bawah namanya lower shadow. Makanya kan yang namanya analisa teknikal udah pasti menggunakan pendekatan grafik. Grafiknya apa? Candlestick. Jadi close-nya di time frame yang kita gunakan. Dengan demikian, kalau misalkan kita pakai H1 setiap 1 jam closing, kita nanti mesti menunggu breakout atau tidak sebagai, sekali lagi, untuk menentukan kita ke depan mau entry atau tidak. Makanya, sebetulnya yang ditunggu oleh para trader profesional itu breakout atau tidak, sesuai dengan time frame yang kita gunakan. Kira misalkan kalau trading itu senangnya pakai H1, setiap 1 jam closing. Nah, nanti setelah dia closing, Vira lihat, itu ditembus apa enggak? Kalau nggak ditembus gimana? Kalau ditembus gimana? Nah, itu. Tapi ada orang juga, saya mah maunya lebih santai. Saya maunya pokoknya trading itu nggak usah tiap jam, nggak usah yang H1, saya maunya D1 aja. Setiap jam 5 atau 4 pagi closing. Itu sah-sah aja. Sama seperti karakter pedagang. Ada yang dia tuh pedagang sifatnya retail, cuannya kecil-kecil, tapi volume transaksinya besar. Ada yang pokoknya 1 barang atau 2 barang, kita mementingkan bukan kuantitas, tapi kalau jual tuh besar untungnya. Boleh-boleh aja. Tetapi semua itu, pada saat dia entry, mengacu ke konsep breakout ini. Breakout atau tidak. Nah, itu. Nah, ini contoh ya. Misalkan nanti kita menggunakan, pada slide, kita menggunakan contoh ini yang biru, misalkan EMA 10 nih. Nah, ini break, artinya gagal breakout. Shadow-nya aja nih yang menembus. 2 juga, tapi yang 3 ini positif breakout. Nah, nanti tergantung tren nih. Nah, ini pola kerjanya supaya terstruktur, supaya Anda kalau trading tuh di depan chart ngapain sih? Nah, itu misalkan harus bisa di kira-kira tentukan tuh apa tindakan kita. Tindakan kita itu menunggu breakout atau tidak. Nah, kalau breakout resistant, buy. Kalau breakout support, sell. Ini sebuah konsep yang mesti disadari, kemudian juga diterapkan. Trading apapun, termasuk saham. Karena prinsipnya sama. Tidak ada breakout resistant, entry-nya sell. Ini lucu. Oke, jadi breakout atau tidak, entry-nya, kalau breakout entry-nya, kalau breakout resistant entry-nya buy, kalau breakout support entry-nya sell. Nah, kalau misalkan Anda mau menawar, begitu terjadi breakout, jangan langsung entry. Tapi tunggu terjadi koreksi dulu. Misal, kalau misalkan trennya naik, setelah terjadi breakout, tidak langsung naik, tidak langsung entry, tapi tunggu turun dulu. Kenapa begitu? Nah, kita masuk konsep berikutnya nih. Ini contoh pada slide, misalkan ini resisten, ini trennya naik umpamanya. Ini trennya naik. Terus ternyata closing candle-nya, ini kan closing candle, harganya di atas resisten ini. Berarti kan breakout dong. Kalau cuma shadow-nya yang breakout, yang tembus, itu namanya bukan breakout. Itu break saja. Nah, setelah misalkan resisten ini di breakout, berarti kan kita mau entry buy sesuai dengan konsep ini. Breakout resisten, entry buy. Nanti terbagi 2, langsung entry atau tunggu koreksi.
Kalau yang langsung entry, begitu breakout, dan itu bukan gaya saya, begitu breakout, dia langsung buy. Tapi kalau umpamanya yang nawar, begitu breakout, dia tunggu turun, dan itu bukan sebuah kepastian akan turun, karena bisa saja namanya nawar, harga daging 100.000, kita tawar 90.000, kan belum tentu dikasih. Tuh, kalau dikasih 90.000 berarti harga daging itu kan turun dulu. Mantan resisten ini menjadi support baru, itu yang disebut dengan RBS atau resisten become support. Kebalikannya juga begitu. Support yang di breakout berarti menjadi mantan support, dia berubah menjadi resisten. Support become resisten, resisten become support. Ini cara kerjanya dulu, baru nanti kita menentukan support and resistance-nya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau dia gagal gimana? Ingat, pada mulanya adalah trend. Ini kan trennya naik nih. Breakout. Berarti kita kalau trennya naik kan mau buy. Kalau trennya turun, kita mau sell. Sekarang, kasus gagal breakout. Ini trennya turun. Kemudian naik, berarti kan ini koreksi. Kalau misalkan gagal breakout, closingnya gagal menembus resistennya, ya entry sell. Sebaliknya, di dalam sebuah tren naik, kemudian terjadi koreksi, gagal breakout, support, ini kan gagal breakout. Kenapa gagal breakout? Karena shadow-nya yang menembus. Bodinya tidak menembus, maka itu entry buy. Konsepnya pasti seperti ini. Apapun nanti metode yang Anda dapatkan, Anda pelajari, pasti konsepnya seperti ini. Silakan nanti Anda mendalami dunia trading secara prinsip, mau pakai Fibonacci, mau pakai harmonic pattern, mau pakai trendline, mau pakai indikator, mau pakai misalkan pivot, udah pasti konsepnya seperti ini. Konsep inilah yang mesti kita pegang.